Oke, bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara dengan materi di minggu ke-11. Setelah minggu kemarin, kita bicara tentang penjelasan yang akan dilakukan mahasiswa, dan dalam akhir video penjelasan tersebut, saya menjanjikan ada video tentang indikator Arsitektur Nusantara yang mengkini. Setelah itu akan dilanjutkan dengan beberapa contoh kasus. Oke, kita mulai saja. Indikator arsitektur Nusantara mengkini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang indikator, mungkin ada baiknya untuk sedikit menoleh istilah arsitektur Nusantara yang sangat sering digaungkan oleh almarhum Prof. Yosep Priyotomo. Penjelasan tentang perspektif Yosep Priyotomo terhadap arsitektur Nusantara pernah saya unggah di channel ini di tahun 2021. Jadi sudah cukup lama. Jadi tanggal 22 Januari 2021 di tetap mata kuliah arsitektur Nusantara. Jadi di penjelasan video tersebut ada beberapa poin penting. Hal yang terutama dan utama di dalam perspektif Yosep Priyotomo terhadap arsitektur Nusantara, Pak Yosep memandang bahwa arsitektur Nusantara sebagai arsitektur pernaungan. Karena ada alasan kenapa pernaungan, kondisi iklim tropis lembab, iklim tropis di sebuah wilayah kepulauan. Dan tidak hanya tentang wilayah kepulauan, tapi juga punya kondisi geologis geografis dengan tingkat kegempaan yang tinggi karena berada di jalur gunung berapi dan pertemuan lempeng dunia, bahkan 3 lempeng dunia. Kemudian arsitektur Nusantara bukan hanya tentang arsitektur yang berada di tanah atau di darat, tapi yang juga berada di air. Karena kita bisa temukan di wilayah Nusantara sebagai konsekuensi negara kepulauan, ada beberapa daerah, ada beberapa suku bangsa tinggal benar-benar di atas air. Salah satunya adalah suku Bajo. Dan mungkin kita juga bisa mengacu ke suku air yang ada di Kepulauan Riau. Kemudian aspek berikutnya atau indikator berikutnya yang disebut arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang berlandaskan pada tradisi tanpa tulisan. Ini yang akan sangat membedakan dengan arsitektur yang berada di Tiongkok dan berada di India atau yang di Eropa. Karena pengetahuan arsitektur masa lampau kita itu disimpan dalam petatah petitih kalau istilahnya orang Minang. Dalam cerita-cerita yang banyak dilakukan oleh nenek moyang kita. Dalam lontar-lontar. Kalau kita perhatikan lupa, lontar itu kan tulisan sebentar. Lontar merupakan penyampaian lisan yang didokumentasikan secara tulis. Jadi kalau kita lihat di lontar itu tidak ada spasi seperti tulisan pada umumnya yang kita kerjakan sekarang. Jadi itu juga menjadi fokus perhatian terutama di disertasi Prof. Yosep. Kemudian yang mungkin juga bisa menjadi indikator adalah materialnya adalah material organik. Material yang digunakan pada masa itu ya, kita bisa mengacu pada kemampuan teknologi pada masa itu. Tapi kemudian material organik ini punya konsekuensi-konsekuensi tentang struktur lah, tentang teknik sistem konstruksinya dan segala macam. Jadi itu yang bisa kita lihat. Dan di dalam video itu juga Pak Yosep di tanggal 21 Januari 2021 menyampaikan ada 21 butir pengetahuan. Jadi arsitektur Nusantara sebagai sebuah pengetahuan. Di
itu tersampai dalam webinar mosaik arsitektur Nusantara seri pertama, dan itu link YouTube-nya. Di video yang tadi, di video perspektif arsitektur Nusantara menurut Yosef Priyotomo, saya kemudian menyampaikannya atau mencoba membedah dari 21 poin tersebut bagaimana epistemologinya lah, katakanlah klasifikasinya, dari sikap bahwa arsitektur Nusantara adalah sebuah pengetahuan, arsitektur Nusantara adalah arsitektur lian, dan arsitektur Nusantara adalah arsitektur penaungan, itu sebuah pernyataan atau sikap. Kemudian titik berangkatnya, Pak Yosef memberi kurun waktu sebelum 1800. Kemudian ada sumber pengetahuan, ada konsep terkait sumber pengetahuan, itu terkait tadi tradisi lisan, kemudian konsepsinya dan wujudnya. Silakan teman-teman bisa melihat 21 butir pengetahuan arsitektur Nusantara di webinar di channel ini, di channel yang tertulis di sini. Oke, kita sekarang coba masuk lebih mendalam terkait dengan indikator. Dari pandangan Prof. Yosef Priyotomo di buku Eksplorasi Desain Arsitektur Nusantara terungkap bagaimana strateginya yang sudah 2 minggu lalu pernah dibahas. Di indikator ini saya kemudian fokus pada ruang. Kenapa ruang? Karena bentuk akan mengacu pada pemikiran Robert Stern. Tarik-menarik ruang yang dihadirkan Prof. Yosef adalah tarik-menarik ruang yang lokal dan yang global. Apa itu yang lokal dan apa itu yang global? Mungkin bisa mengacu pada apa yang pernah ditulis dua guru arsitektur Nusantara yang kebetulan saya cukup dekat dengan beliau berdua, almarhum Pak Yosef dan almarhum Pak Galih. Dan kemudian beliau berdua menulis buku. Sayang buku ini tidak terbit secara fisik, tapi rekan-rekan bisa melihat dari issue.com. Masukkan aja Wacana Ruang Arsitektur Jawa, akan keluar buku ini. Mohon maaf kalau memang acuannya adalah tentang ruang dalam konteks arsitektur Jawa. Karena kebetulan juga saya fokusnya di situ, beliau berdua juga menulis tentang itu. Tapi bukan berarti kemudian meniadakan pemahaman arsitektur lain. Tapi menggunakan arsitektur Jawa untuk menjelaskan kelokalan dan nanti membandingkan dengan yang global. Oke, yang terutama pemahaman ruang yang lokal terutama di arsitektur Jawa adalah dalam kutipan berikut. Tiang sumusup in griyo, orang yang menyusup ke dalam, orang yang masuk ke dalam rumah, punika saged kaum pamaken dapat diumpamakan ngaup ing sangandaping kajeng ageng, berteduh atau bernaung di bawah pohon besar, pohon yang rindang. Pada saat bersamaan kata kajeng itu juga bisa berarti niat, bisa berarti keinginan. Jadi orang yang masuk ke dalam rumah, dan di sini disebut griyo berarti sebuah bangunan. Kalau dalam itu maknanya tidak hanya bangunan tapi juga ada kepemilikan dari si orang yang masuk. Jadi fokus ke griyo itu sebuah bangunan rumah. Orang yang masuk ke dalam sebuah bangunan rumah itu dapat diumpamakan bernaung. Ngaup itu bermakna bernaung atau berteduh di bawah pohon besar, di bawah niat besar, atau berada di sebuah pernaungan, sebuah perteduhan. Ini mengandaikan bahwa yang dipentingkan adalah teduhnya. Teduh itu berarti kan ada
ada benda di atas kepala kita yang bisa menaungi tubuh kita secara maksimal. Dan kemudian di akhir buku ini dinyatakan Indonesia sebetulnya lebih cocok dinyatakan pengertiannya baru sebagai rongga. Itu kenapa kemudian bukunya bernama Rong. Belum ruang dalam pengertian Jawa yang nanti akan muncul sebagai paradigma keilmuan ruang di masa depan. Rongga adalah awang-awang yang dihadirkan karena diberi batas fisik, persepsional, konseptual, konvensional. Atau dengan kata lain, ruang yang dipelajari dari konsep barat sebenarnya lebih dekat dalam pengertian teritori saja, belum ruang sesungguhnya. Ini kemudian melakukan perbedaan antara ruang dan teritori. Karena kan kalau kita pahami dan dinyatakan oleh Pak Yosep, ruang di Nusantara adalah ruang pernaungan, ruang yang hanya melingkupi di atas kepala sehingga kita mendapatkan suasana teduh, mendapatkan suasana istilah Pak almarhum Pak Gale adalah nyaman sebagai ruang yang iup guyup, sebuah naungan, sebuah suasana teduh. Itu yang diutamakan. Sedangkan di barat justru pada kalau kita mengacu ke buku F.D. Kaching, Space and Order, itu jelas sekali bahwa ruang didefinisikan dari batas atas, batas kanan kiri, depan belakang, dan batas bawah. Ruang sebagai sebuah box yang kemudian istilah Pak Yosep sebagai sebuah perlindungan. Itu yang kemudian akan mungkin bisa melingkupi pemahaman lokal tentang ruang. Ruang yang teduh, ruang yang iup-guyup, kalau istilah Pak Galih. Ruang yang membuat suasana kita teduh. Oke, kalau kemudian dibandingkan dengan globalnya, kita bisa mengacu pada cara berpikir Bill Hillier yang menyatakan space is a machine. Ruang sintak didasarkan pada dua proporsi mendasar. Ruang bukanlah latar belakang aktivitas manusia, namun bagian intrinsik dari aktivitas manusia. Ini mungkin penjelasan singkatnya, form follow function. Bentuk mengikuti fungsi. Space itu mengikuti fungsinya. Sehingga ruang itu terdefinisi berdasarkan aktivitas. Di skema samping itu jelas sekali. Mana teras, mana ruang tamu, mana dapur, mana kamar tidur. Itu terdefinisi berdasarkan aktivitasnya. Ruang adalah konfigurasi pertama dan terpenting. Dengan kata lain, apa yang terjadi di setiap ruang, ruangan, koridor, jalan, ruang publik, pada dasarnya dipengaruhi oleh hubungan antara ruang tersebut dan jaringan ruang yang terhubung dengannya. Jadi koneksi ruang. Ketika ada koneksi ruang, maka ada definisi dari ruang. Ruang terdefinisi. Berbeda dengan pemahaman arsitektur lokal, arsitektur Nusantara, ruang justru terdefinisi karena ada eventnya. Kalau rekan-rekan mahasiswa melihat atau ketika mengamati ruangan yang ada di desa ketika melakukan KKL, ruang itu kan didefinisikan bukan berdasarkan aktivitas. Pemberian nama ruang itu berdasarkan terkadang dari cerita, terkadang dari event ketika ruang itu terjadi. Katakanlah ruang gegajah di rumah 5 sebagai sebuah contoh untuk membedakan dengan yang di Jawa. Ruang gegajah di rumah 5 itu akan sangat sakral, itu akan sangat tinggi maknanya ketika terjadi peristiwa pernikahan. Sama juga di rumah Jawa sebenarnya. Di depan sentong tengah itu akan sangat sakral ketika diletakkan pelaminan. Itu jadi ruang terdefinisi karena ada event.
Sedangkan di sini ruang terdefinisi karena ada aktivitas. Mungkin itu yang kita bisa pahami perbedaan antara lokal dan global terhadap ruang. Oke, kita berlanjut ke bentuk ruang, ke bentuk arsitektur yang mengacu pada buku Robert Stern antara klasik, tarik-menarik antara klasik dan modern. Di sini saya mencoba mentranslasikan atau mengangkat pemikiran Robertson dialihkan ke dalam pemikiran uh, arsitektur lokal, arsitektur Nusantara atau arsitektur yang cocok dalam konteks Indonesia dan atau Nusantara. Ini yang pernah disampaikan beberapa saat yang lalu terkait antara kanonik sampai ke fundamental classicism. Jadi kanonik classicism, ironic classicism, modern, laten classicism, fundamental classicism. Dan kalau coba satu persatu kita lihat mulai dari kanonik. Kanonik berdasarkan dari pemikiran di buku Robert Stern dinyatakan sebagai pemikiran yang berdasarkan pada klasik Eropa, yaitu klasik Yunani dan Romawi, yang kemudian diinterpretasi pada masa Renaissance, sehingga muncul trilogi Vitruvius, Firmitas, Utilitas, dan Venustas. Kalau mau diseberangkan atau dikontraskan, yang terjadi di Indonesia adalah dualisme, yaitu guna dan citra berdasarkan buku Mangunwijaya. Saya coba mentranslatekan kanonik klasisisme sebagai petatah petitih, meminjam istilah rekan-rekan kita yang ada di Minang, yang intinya sama, menghargai aturan nenek moyang. Apa itu aturan nenek moyang? Ya, standar-standar yang berlaku pada masa nenek moyang. Contoh yang terjadi di Kakawin Negara Ketagama, atau rekan-rekan kita di Bali ada Astala Kosala Kosali, atau Pak Yosep pernah membuat buku petungan yang berdasarkan manuskrip entah primbon, entah karukalang dan segala macam untuk sebuah perhitungan atap, kembali lagi perhitungan atap rumah Jawa. Dan bentuk-bentuk yang berdasarkan aturan-aturan nenek moyang itu berdasarkan petatah petitih nenek moyang. Kenapa petatah petitih? Karena kembali lagi tradisinya adalah tradisi tanpa tulisan, negara ketagama, Astala Kosala Kosali. Kemudian dasar dari petungan adalah manuskrip-manuskrip yang tertulis tapi berdasarkan tradisi tanpa tulisan, yang harusnya dari situ kemudian diinterpretasi melalui metode semiotika atau hermeneutika. Jadi aturan-aturan tersebut kemudian diinterpretasi, kemudian disesuaikan dengan kondisi pada masa sekarang, tapi aturannya menjadi aturan yang utama, penghargaan terhadap petatah petitih nenek moyang kita. Itu kasus yang kalau bisa dari kanonik klasisisme menjadi lebih sesuai dengan kondisi di Nusantara. Yang kedua adalah ironic classicism. Ini jelas sekali mengacu pada sign and symbol di dalam arsitektur. Tapi sign and symbol berbeda dengan semiotika. Kalau di sini dilakukan interpretasi, dilakukan pemahaman bagaimana bentuk itu muncul sesuai dengan aturan. Kalau di sini benar-benar melihat bentuknya saja. Bagaimana bentuk itu kemudian tersampaikan. Jadi judulnya ironi dari klasik. Dan kemudian istilah saya adalah petuah yang kontras. Bentuknya yang diambil melepaskan segala macam makna dari simbol tersebut. Benar-benar kemudian melihat bentuknya saja. Penggunaan bentuk atau elemen arsitektur di masa lampau yang kemudian digunakan secara sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi dikontraskan. Contoh gedung rektorat UI
di mana menggunakan logik atau menggunakan dasar tipologi rumah Jawa yang berdasarkan 4 sokoguru. Jadi 4 sokogurunya terlihat dan ada bentukan piramid bagian atas. Jadi itu petuah kontras atau Classicism. Selanjutnya adalah modern traditionalism. Ini bagian ini agak menarik karena Robertson di klasifikasi yang lain menggunakan klasik. Di sini menggunakan tradisional. Sehingga saya perlu mengecek arti kaknanya, definisinya. Traditionalism involves respecting and unfolding traditional value, morality, norm, and practice of one own social group. Jadi penghargaan terhadap nilai masa lalu, traditional value, moral, norm, norma, dan praktek sosial. Itu yang kemudian diletakkan atau digunakan di dalam konteks present. Jadi modern lebih kepada relating to present time atau recent past. Hal yang baru terjadi. Jadi bagaimana value-value di masa lampau digunakan di masa sekarang. Perpaduan, saya kemudian mengistilahkan ya sekedar mengalih bahasakan, mentranslate saja tradisionalisme sekarang yang memadukan antara aturan atau aturan-aturan atau norma masa lampau pada elemen dengan fungsi masa sekarang. Contoh yang paling saya bisa pahami adalah Sobokarti karya Thomas Carsten. Menggunakan bentuk arsitektur Jawa dengan aturan-aturan tradisional, dengan aturan-aturan yang dipahami, norma-norma, value-nya juga tetap sama, tapi dengan fungsi sebagai sebuah tempat pertunjukan. Jadi setting ruangnya adalah setting sebuah gedung pertunjukan. Itu yang menarik buat saya di karya Sobokarti. Benar-benar modern secara fungsi sebagai tempat hiburan, karena sebelumnya tempat hiburannya mungkin lebih ke pendopo, tapi di sini settingnya adalah setting sebuah tempat pertunjukan, benar-benar pertunjukan Eropa secara tatanan ruang, tapi bentuknya benar tetap menggunakan arsitektur pendopo, dasarnya di situ. Itu yang ketiga dari Robertson. Kemudian yang keempat adalah Latin Classicism. Jadi lebih kepada pencarian full range form and type from classical tradition and redeploy them in industrial age term. Jadi kemudian jadi teringat ketika ada type, ada dua tokoh yang perlu disentil namanya, yaitu Durand dan Leduc. Dua-duanya bicara tentang type and typology. Ini yang terjadi bahwa Jean-Nicolas Louis Durand ini bicara tentang typology. Ini contoh bukunya, dan kemudian ini tipologinya. Benar-benar melihat type-nya, tipe-tipenya. Dan Leduc juga kemudian meneruskan seperti yang diungkap di teks ini. Yang kemudian dari Latin Classicism saya mengistilahkan sebagai petuah yang tersembunyi. Bentuk-bentuk yang terjadi di masa lampau itu kemudian ditipologikan. Ini yang seperti yang dilakukan oleh Pak Iwan dalam penelitian disertasinya, mencoba mentipologikan rumah-rumah yang ada di Sumatera Selatan. Ini yang Guma, kemudian ini mencoba mentipologikan strukturnya. Tipe yang ada tersebut kemudian dimunculkan dalam bentuk yang baru, sehingga bentuk yang masa lampau tersebut tidak terlalu kentara,
Tapi dasar prosesnya adalah sebenarnya proses pencarian dari tipe atau dari bentuk yang dasar. Jadi pencarian tipe dan tentang bentuk dari masa lampau yang ditempatkan dalam kondisi yang masa sekarang. Oke, berikutnya yang terakhir mungkin. Lebih ke fundamental classism. Pencarian yang lebih esensial. Sehingga kalau di barat ya Platonic solid. Bentuk-bentuk Platonic solid. Atau kemudian saya translasikan dalam bahasa Indonesia ya petuah mendasar. Pencarian bentuk geometris yang paling mendasar yang kemudian diterapkan di masa yang lebih sekarang atau di masa yang lebih modern. Saya langsung teringat apa yang dilakukan Mark Langpon yang dengan studi rumah Jawanya yang dengan 4 pilar atau soko gurunya yang kemudian dia berinterpretasi bahwa itu dasarnya atau bentuk yang paling mendasar adalah struktur tenda. Ini akan membedakan apa yang dilakukan rekan-rekan yang merancang Prof. Gunawan Cahyono, Pak Budi Sukada dalam merancang gedung rektorat UI. Di petua mendasar atau fundamental classicism mencoba mencari sampai paling esensial bentuknya apa. Dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan kondisi yang sekarang. Jika kalau disimpulkan dari Robertson, Anda sudut petua itu di masa lampau berkaitan dengan aturan-aturan klasik, aturan-aturan para nenek mama kita, sehingga pada masa sekarang. Dari petata petiti, dari petuah kontras, dari tradisional sekarang, petuah tersembunyi, dan petuah mendasar. Istilah ini masih istilah yang sementara, hipotesis sementara, sebelum saya mendapatkan istilah yang lebih tepat untuk menggantikan kata petuah. Yang menjelaskan order. Intinya di situ, order klasik. Order yang masa lampau. Untuk sementara saya menggunakan kata petuah. Dasarnya adalah karena tradisi tanpa tulisan tadi. Oke, sumbu ketiga, katakanlah seperti itu, mengacu pada pemikiran Prof. Yohanes Widodo yang disampaikan dalam sebuah webinar yang saya sampaikan, yang saya kemudian katakan, saya sedikit menambahkan kata only, not only about form and style. Tidak hanya sekedar bentuk. Kalau tadi bicara bentuk ya pinjam pemahaman dari Robertson. Tidak hanya sekedar bentuk dan gaya bangunan, tapi tentang etik, mindset, cara berpikir, dan behavior, perilaku. Perilaku yang bagaimana, mindset yang bagaimana, etik yang bagaimana, adalah hubungan antara manusia dan alam. Hubungan manusia dan budayanya. Sebenarnya budaya itu kan merupakan kumpulan pemahaman-pemahaman yang diuji dalam rentang waktu yang cukup panjang. Jadi budaya yang kita nikmatin sekarang sebenarnya adalah sebuah proses panjang nenek moyang kita dalam proses beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Pemahaman-pemahaman itu kemudian dikumpulkan yang kemudian kita kenal sebagai budaya. Itu kenapa kemudian saya mentranslasikan pemikiran Pak JW ini sebagai sumbu stagnan dan adaptif. Bagaimana penjelasannya? Sumbu yang adaptif itu yang mampu menjawab tantangan zaman. Pak JW di akhir penjelasannya di webinar mengajukan 5 hal. Environmentally sustainable, environmentally sustainable, terkait dengan carbon neutral, zero energy and zero waste, sociality responsible, jadi sustain keberlanjutan secara lingkungan, tanggung jawab secara sosial, ada empatik dan ethical, terkait juga dengan lingkungan, otentik terhadap budaya, authenticity berdasarkan budaya yang mengacu pada
local wisdom dan kontekstual, saya lebih suka mengatakan sebagai local knowledge, bukan hanya sekedar wisdom. Kadang-kadang wisdom itu dianggap terlalu abstrak, terlalu ngawang-ngawang. Padahal di dalam wisdom ada pengetahuan yang cukup luas. Jadi local knowledge dan local wisdom dan konteks tempat itu berada. Kemudian mau nggak mau kita bicara tentang ekonomi. Mau nggak mau. Keberlanjutan ke ekonomi. Keberlanjutan kehidupan juga ditunjang dari hal yang ekonomi. Pemahaman tentang ekonomi. Kemudian teknologi yang secara teknologi dan secara arsitektural yang sesuai, responsif terhadap kembali lagi ke culture dan alam, ke budaya dan alam. Tantangan di masa sekarang apa sih? Satu, global warming, kemudian energy crisis, itu yang jelas. Lalu bagaimana melihat terkait dengan arsitektur Nusantara? Kita bisa belajar apa dari katakanlah rumah Nias ini? Terhadap lingkungan, bagaimana dia mampu bertahan terhadap gempa. Kita tahu Pulau Nias itu rentan sekali terhadap gempa, dan gempanya bukan gempa yang dengan skala Richter yang rendah, skala Richternya tinggi, dan plus juga dengan konsekuensi dari gempa yaitu tsunami. Kita bisa belajar apa dari struktur yang ada di rumah Nias? Kita bisa belajar apa dari tingginya atap terhadap respon dia terhadap kondisi alam, kondisi di tempat itu berada, di Pulau Nias itu. Nah, itu yang kemudian dipelajari. Kemudian apakah masih visible secara ekonomi? Melihat ekonomi bukan pada satu titik, tapi melihat yang jangka panjang. Terkadang mahal di awal, tapi dia sustain. Dia bisa hidup dalam jangka panjang. Dia bisa awet dalam jangka panjang. Memahaminya seperti itu. Mungkin itu yang 3 sumbu yang bisa dijelaskan, yang kemudian ini adalah indikator yang kemudian bisa kita gunakan dalam menilai, bukan menilai ya, memahami sebuah karya. Saya sih lebih suka untuk mengapresiasi. Indikator ini untuk digunakan sebagai apresiasi. Bagaimana sebuah karya bisa lebih sesuai dengan konteks Nusantara. Menempatkan arsitektur Nusantara mengkini sebagai sebuah terminologi yang bukan hanya sekedar romantisme, mengulang masa lampau saja, tapi sebuah terminologi yang sebenarnya menjawab tantangan di masa depan. Sehingga muncul indikator ini. Bagaimana arsitektur Nusantara kemudian diseret, diinterpretasi, dipahami, dipelajari untuk permasalahan masa sekarang. Kebijaksanaan, wisdom, local knowledge, pengetahuan lokal yang perlu kita gali terus, kita interpretasi terus untuk lebih sesuai. Karena kita harus jujur bahwa arsitektur vernakular tradisional itu adalah arsitektur yang sudah mampu menghadapi tantangan di masanya. Arsitektur vernakular tradisional yang ada di wilayah Nusantara adalah arsitektur-arsitektur yang sudah makan asam garam, sudah teruji minimal dari kemampuan atau respon mereka terhadap kegempaan, respon mereka terhadap iklim pada saat itu terutama, atau iklim tropis lembabnya, dan juga perilaku pada masa itu. Nah, kemudian bagaimana itu dibawa ke masa sekarang, bukan sekedar memindah, mengkopas, copy paste saja, tapi kemudian dipelajari. Nah, indikator ini mencoba untuk melihat hal itu. Bagaimana arsitektur yang dikatakan Prof. Yosef sebagai arsitektur lian mampu menjawab tantangan konteks masa kini di tempat ini, di Nusantara. Mungkin kata-kata Confucius ini bisa menjelaskan
study the past if you want to define the future. Ada kata study di situ. Ada kata proses belajar dari masa lampau untuk kita gunakan sebagai bekal melangkah ke masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan tentang indikator arsitektur Nusantara mengkini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya yang banyak akan bicara dalam contoh kasus dan testing terhadap sumbu-sumbu ini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Terima kasih.